Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasful Anwar dengan NIM PPG 25040113141 berperan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Saya akan membuat video praktik pembelajaran PAI di kelas 9 SMP Islam Al-Azhar 47 Banjarbaru. Tema penyembelihan hewan kurban dan akikah dengan model pembelajaran problem based learning terintegrasi deep learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka pembelajaran seperti biasanya. Hari ini supaya menambah keberkahan, silahkan Dastan untuk memimpin pembelajaran pada hari ini. Silahkan Dastan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum pelajaran, Bapak mau ngabsen dulu pada hari ini. Yang hari ini tidak hadir siapa ya? Aisyah. Kenapa Aisyah? Oh, latihan. Latihan apa dia? Oh, ada lomba ya? Oke. Pada kalian nih, siapa yang sudah pernah ikut membagikan daging kurban? Coba angkat tangannya. Oke. Nih, siapa lagi? Sultan, Bening. Kemudian, Bapak tanya lagi nih, siapa yang pernah menghadiri undangan akikah? Oh, lumayan banyak ya. Hampir semua sudah mengikuti. Beberapa waktu lalu, Bapak ada juga mengobservasi kalian ya. Nah, ini tentang pengalaman kalian terhadap materi kurban dan akikah. Ini terlihat. Nah, pertanyaan Bapak itu kan, saya pernah melihat langsung penyembelihan hewan kurban, rata-rata sudah pernah melihat. Kemudian ada lagi. Nah, ini saya ingin tahu bagaimana cara menjadi panitia kurban yang amanah. Nah, ini sangat berminat sekali kalian ya. Nah, pendahuluan. Nah, materi kurban ini itu mengingatkan kita kepada umat Islam akan keikhlasan dan ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ceritanya itu apa? Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail untuk disembelih. Nah, Nabi Ibrahim pun akhirnya mengikuti perintah daripada Allah tersebut. Kemudian pelajaran kita pada hari ini juga akan mengajarkan bahwa cinta kepada Allah itu harus lebih tinggi dari cinta kepada harta dan keluarga. Nah, kemudian dari kisah inilah umat Islam nanti diperintahkan berkorban pada Idul Adha dan juga agar kita memiliki sifat peduli, rasa syukur dan keikhlasan untuk berbagi. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran ini diharapkan kalian itu bisa memahami apa pengertian kurban, pengertian akikah, kemudian bagaimana menjelaskan hukumnya serta dalil-dalilnya. Kemudian kalian bisa juga menyebutkan syarat sah dan tata cara pelaksanaan kurban tersebut. Kemudian kalian juga harus bisa mengidentifikasi nilai-nilai hikmah yang terkandung dalam kurban dan akikah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan yang harus kita capai karena muatan impaknya. Dasar dari materi ini adalah Quran surah Al-Kautsar ayat kedua. Siapa? Bacakan. Coba bacakan Paris ayat kedua. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu.
dan berkurbanlah. Nah, jadi muatan imtaknya itu sudah tertuang di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat kedua, yaitu fasholli lirabbika wanhar. Ini ada kata-kata berkorban. Ada juga di hadis Nabi, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Nah, berarti ini dalil tentang akikah. Yang ini muatan imtak tentang kurban. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Nah, itu ya. Oke, semuanya silahkan berdiri dulu dong semuanya biar kadang ngantuk, biar tidak ngantuk ya, silahkan berdiri dulu. Nah, silahkan berdiri. Kita es breaking sebentar. Satu, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, kalau tepuk empat bisa, tepuk empat. Nah, tepuk empat seperti ini. Tepuk empat. Bisa ya? Tepuk empat. Sekarang tepuk 5. Nah, tepuk 5 seperti ini, tepuk 5, tepuk 5. Nah, seperti itu ya. Sekarang coba 3 kali tepuk 5. Untuk memahami pelajaran pada hari ini, silahkan kalian buka buku kalian, siapkan alat tulis juga. Kalau ada yang mau dicatat, silahkan dicatat juga nih. Ya, silahkan dibuka buku PAI-nya. Kalian samakan dengan pelajaran kalian pada hari ini. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas banyak kurban, mulai dari cara memilih, membeli, sampai tentang distribusi hewan kurban yang sesuai dengan syariat agama Islam. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sebagai syariatnya sampai beliau wafat. Hukum berkurban menurut riwayat Imam Syafi'i adalah sunnah muakkada atau sunnah yang dibuatkan. Jadi yang namanya kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu. Hewannya itu unta, sapi, kambing atau domba. Nggak bisa dengan ayam, kucing, apalagi ya kalau anjing itu nggak boleh. Sudah jelas itu ya, kalau anjingnya binatang yang diharamkan. Bebek juga nggak bisa ya dasarnya. Jadi ada ketentuan hewannya, itu unta, sapi, kambing, dan domba. Sekarang kita aktivitas kelompok. Nah, pemecahan kasus berbasis masalah yang berkaitan dengan materi kurban dan akikah. Bapak bagi kelompok, Bapak bagikan dulu kasusnya. Nanti kalian ada tugas daripada Bapak, yaitu untuk memecahkan beberapa kasus. Ada 4 kasus yang harus kalian pesahkan dari masalah akikah dan kurban. Kasus yang pertama bisa dilihat, perhatikan ya. Nanti ini ketika kalian mengerjakan ini, nanti dikerjakan di lembar, nanti ada Bapak bagikan LKPD-nya, kemudian dicatat dan harus nanti menggunakan HP, disalin di Canva untuk nanti kalian untuk mempresentasikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, bagikan dulu kasusnya. Untuk kasus yang pertama, ada kasus seperti ini. Saat kegiatan Idul Adha di SMP Islam Al-Azhar 47 Banjarbaru, panitia sekolah akan menyembelih kambing sumbangan dari wali murid. Kemudian kambingnya sehat, tapi baru berumur 10 bulan dan telinganya sobek karena tersangkut pagar. Nah, pertanyaan 2, ada teman kalian yang bernama Rapip. Ada yang bernama Rapip di sini? Ya, ada ya. Nah, Rapip ini ceritanya baru diakikahkan oleh orang tuanya saat berumur 13 tahun waktu dia di kelas 8 karena dulu keluarganya belum mampu. Nah, tapi sekarang Rapip luar biasa. Nah, akikahnya itu dilakukan di rumah saja secara sederhana dengan mengundang tetangga dan guru. Nah, nanti bagaimana kalian memecahkan kasus tersebut? Kemudian kelompok 1 anggotanya ada Gozi, mana Gozi? Gozi, Sultan, Kansa, Alfarel, sama Nia. Kelompok 1 nanti di sini kita atur barisannya di sini ya nanti ya. Kemudian kelompok 2 ada Galuh, mana Galuh? Nesa, mana Nesa? Ada. Kehan,
Sudah disediakan template-nya? Oke, Pak. Oke. Dan jangan lupa ya, linknya itu tolong dibagikan kepada Bapak dan teman satu kelompok otomatis karena kan kerja kelompok. Cepat udah. Apa? Iya refleksinya. Oke. Gimana? Slide-nya sudah disiapkan kan, Sam? Sudah, Pak. Oke. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 slide-nya sudah? Sudah, Pak. Sudah dibagikan juga ke Bapak? Sudah. Oke, terima kasih. Nanti Bapak cek ya di laptop Bapak atau di HP Bapak. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 3. Kelompok 3. Sudah disediakan slide-nya? Sudah, Pak. Oke, nanti ada yang di slide, ada juga yang mencatatkan sebagainya. Harus kerja kelompoknya harus lebih bagus. Silahkan pecahkan kasus tersebut nanti dipresentasikan. Oke, semuanya madep sini, semuanya madep sini. Semuanya madep sini. Al, Hansa, hadap sini. Oke, hadap sini semuanya, hadap sini semuanya. Yang mau maju angkat tangan. Wah, semangat banget ya mau maju presentasi. Kayaknya kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kasusnya apa ya? Oke, silahkan kelompok 3 maju ke depan. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 3. Oke, ada pasut yang bantu aparatur ya pasut ya? Oke, silahkan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok 3 yang isinya ada masjid dekat Perhatikan temannya. menyembelih 4 ekor sapi saat Idul Adha. Panitia ini membagikan daging kurban kepada warga sekitar, petugas kebersihan sekolah, anak panti asuhan, dan warga yang juga ikut Jadi jawaban yang pertama, yang paling berhak lebih dulu adalah fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Mereka menjadi prioritas utama menerima daging kurban. Jawaban nomor 2, orang kaya boleh menerima, tetapi lebih utama jika daging kurban diberikan kepada yang membutuhkan. Orang kaya boleh menerima sedikit sebagai hadiah atau simbol kebersamaan. 3. Dengan mendata terlebih dahulu siapa saja yang berhak menerima, menimbang daging dengan jumlah yang sama, serta memastikan fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan mendapat prioritas utama. Oke, ada lagi? Oke, cukup kasus yang ketiga saja ya. Oke, gimana, ada yang memberi tanggapan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, bagus ya jawabannya, sudah sesuai ya. Oke, terima kasih buat kelompok berapa nih? Kelompok 3. Silahkan ditutup dulu. Sekian penjelasan kasus 3 dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat kelompok 3. Jadi soal pertama ini adalah apa makna kurban sebenarnya jika dikaitkan dengan pemberian kepada sesama di sekolah. Jadi yang pertama adalah makna kurban sebenarnya tidak hanya menyembelih hewan, tapi juga mengorbankan ego dan kemudian diri untuk membantu sesama. Pemberian sosial harus dilakukan setiap hari, bukan hanya saat Idul Adha. Lalu yang kedua, apa nilai syukur yang bisa kita ambil dari Bisa diperhatikan? akikah dalam keluarga? Teman-teman bisa baca. Tapi saya bacain nilai syukur. Anak-anak Al-Azhar itu ternyata kreativitasnya luar biasa. Sekali lagi beri aplaus buat teman-temannya semuanya. Oke. Oke, selanjutnya siapa yang mau? Oke, kelompok 1. Kayaknya kelompok 1 dulu deh. Kelompok 2 nanti gongnya. Oke. Kelompok 1 silakan, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan membahas masalah kasus 1. Pertanyaan pertama, apakah kambing itu sah dijadikan hewan kurban?
2. Jelaskan alasan kalian berdasarkan syarat uang kurban. 3. Jika tidak sah, apa solusi yang bisa dilakukan oleh sekolah? Jadi, yang pertama, tidak sah karena kambingnya baru berumur 10 bulan. Lalu, syarat kurban, kambing harus umur 1 tahun dan tidak cacat. Karena kambing lehernya cacat. Terus, ketiga, bisa diganti dengan kambing lain yang cukup umur atau dijadikan sedekah desa aja. Oke. Jawabannya sudah pas ya, tepat sekali ya. Jadi kalau kambingnya itu belum berumur 1 tahun, baru 10 bulan itu tidak sah. Kalau cacat cuma di telinga itu sebenarnya tidak mengapa, masih ada dagingnya, ya kan? Nggak mengurangi daging. Tapi kalau umurnya di bawah itu tidak sah. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 pengen bahas kasus yang kedua. Jadi pertanyaannya, Apakah akikah rahim tetap sah walau dilakukan setelah besar? Kedua, bagaimana tata cara akikah sesuai sunnah, jumlah hewan dan pelaksanaannya? Ketiga, apa hikmah dari keluarga rahim yang bisa kalian contoh? cus jawabannya. Nah, ini Jawabannya 1. Akikah tetap sah walau dilakukan setelah besar karena hukumnya sunnah dan boleh dilakukan saat orang tua sudah mampu. Yang kedua, tata cara sesuai sunnah. 2 kambing untuk laki-laki, 1 kambing untuk perempuan disembelih, dimasak dan dibagikan kepada orang lain. Nah, yang ketiga, hikmahnya tetap melaksanakan sunnah meski terlambat, bersyukur atas rezeki dan menjalin silaturahmi dengan sesama. Bapak tanggapi sedikit ya. Mana buka kasusnya tadi? Kasusnya tadi keluarga Rapip baru mengakikahinya ketika dia sudah dewasa, sudah besar. Dan waktu dulu itu belum mampu. Sekarang orang tuanya sudah mampu. Sah nggak? Kalau mengakikahi waktu sudah besar, sah ya. Waktu yang sebenarnya itu adalah umur berapa? 7 hari, kemudian 14 hari, kemudian 21 hari, dan seterusnya. Kemudian Rapip ini laki-laki perempuan, karena dia laki-laki. Ya, karena Rapip laki-laki, maka berapa ekor kambing yang diakikahin? 2 ekor. Adik, kalian sudah memecahkan kasus-kasus, ternyata anak-anak kelas 9 jawabannya bagus-bagus dan hasil presentasinya juga kreatif, dan ketika maju pun tidak malu-malu, bisa menyampaikan materi, memecahkan masalahnya dengan baik, sesuai jawabannya sudah sangat benar sekali dan bagus. Boleh aplaus buat semuanya dulu. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, mari kita renungkan bersama. Menurut kalian, nih, perhatikan semuanya ke depan. Apa hikmah kurban bagi umat Islam secara sosial dan spiritual? Kalau dari segi sosialnya apa? Peduli sesama. Bagus sekali, peduli sesama. Apalagi? Spiritualnya kita mensyukuri atas nikmat Allah. Benar sekali, kalau spiritualnya kita mensyukuri atas nikmat Allah. Kemudian, apa hikmah akikah bagi keluarga dan masyarakat? Coba, bagi keluarga kita apa dulu? Kalau kita orang tuanya punya harta, akikah bagaimana hikmahnya? Sebagai sedekah. Kalau berbagi sedekah itu sama dengan sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian hikmahnya bagi masyarakatnya bagaimana? Bisa bentar, bagus sekali, bisa mendapatkan bantuan. Yang tidak bisa makan daging, bisa makan daging, ya kan? Kemudian bagaimana kedua ibadah ini jika dijalankan dengan baik bisa memperkuat persatuan umat dan kepedulian sosial? Bagaimana? Itu lewat cara berbagi tadi, ya kan? Nah, seperti itu ya. Oke, refleksi pelajaran pada hari ini. Apakah kamu sudah memahami perbedaan antara kurban dan akikah setelah belajar ini? Sudah, alhamdulillah. Kemudian Bapak mau tanya, bagian mana dari pelajaran hari ini yang paling kamu pahami? Bagian kurban atau akikah? Masya Allah, semuanya sudah dipahami ya. Kemudian, bagian mana yang masih membuatmu bingung? Kira-kira apa? Gak ada. Masya Allah, berarti materinya tersampaikan dengan baik ya. Oke, dipahami. Kemudian, nih, menurutmu apa? Berlatih bersyukur. Coba. Belajar mengikhlaskan, Pak.
Belajar ikhlas, masya Allah, ikhlas itu luar biasa. Nah, oke, yang terakhir nih bisa dibaca nggak? Setelah belajar ini, adakah hal baik yang ingin kamu lakukan? Coba. Ingin berkurban, bagus. Bagaimana caranya kalau kita ingin berkurban mulai dari sekarang? Ayo, bagaimana? Nabung, benar sekali, nabung, uangnya dikumpulkan dari sekarang. Ini masih ada beberapa bulan. Nabung sedikit demi sedikit, akhirnya nanti bisa ikut kurbannya. Nah, benar sekali, perhatikan dengan baik. Kesimpulannya pada pelajaran hari ini adalah kurban dan akikah itu adalah dua ibadah yang berbeda, ya. Namun sama-sama mengandung nilai syukur, keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Kemudian melalui kurban kita belajar ikhlas berkorban untuk Allah. Melalui akikah kita belajar bersyukur atas karunia keturunan yaitu berupa anak. Kemudian keduanya itu adalah mengajarkan kita arti sejati dari cinta kepada Allah dan kepedulian kepada sesama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Minggu depan kita akan praktik ya bisa ya. Praktiknya bukan praktik berkurban, bukan praktik berakikah, tapi praktiknya adalah menyembelih hewan kurban. Ada membuat posternya itu ajakan untuk supaya orang-orang bisa berkurban ya. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini, semoga bisa membawa manfaat buat kalian di kemudian hari. Dan mari kita tutup sama-sama pelajaran kita pada hari ini sama-sama dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, sama-sama angkat kedua tangannya. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.